Assalamualaikum. Kembali dengan para emak cakungan, ya cakungan gerumpi, tapi diusahakan gerumpinya sesuatu yang positif ya para emak ya. Oke. Kabare galap ya kabare galap. Bagaimana mau apakah mengikuti perkembangan? Biasanya emak-emak ini sangat peduli pada berita-berita yang ada di pas nang YouTube, nang Facebook, nang roh, tapi nggak mengikuti. Di televisi? Tapi ngerti lek itu viral. Kaya iki rebutan. Rebutan kakek-kakek itu rebutan. Kepengin ngomong, kepengin ngasuh kabeh. Nah, para emak kan sudah melihat perkembangan di manapun ya, di televisi, di radio, di koran, di Facebook dan lain-lain lah. Ada satu cerita miris terkait dengan seorang bocah bernama Gala Sky. Saya kepingin mendengar pendapat para emak ini bagaimana sebagai seorang emak, seorang ibu gitu loh ya, melihat anak sekecil itu harus ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Siapa dulu? Maut dulu. Nangis anak. Silakan, Maut. Andaikan dekat akan aku ambil. Sampai setersentuh itu ya Maut ya, melihat anak itu ya. Anak sekecil itu ditinggal bapaknya, ibunya. Kok apa membayangkan kalau seandainya cucu saya. Nah, jangan dibayangkan. Gitu. Maksum bagaimana Maksum? Ya jarang mengikuti berita. Kalau tidak mengikuti berita sebaiknya diem ya. Itu lebih bijaksana ketika kita tidak terlalu jelas mendengar atau menonton berita, memang kita tidak berpendapat karena takutnya salah dan akhirnya jadi fitnah. Ya, Mali bagaimana tahu pasti berita tentang itu. Tambah laro, gak ada delok sinetron tak pernah ngerti, jarang sekali. Jadi ceritanya seperti itu, ditinggal oleh bapak ibunya, meninggal ya. Jadi anak itu kasihan banget. Makin Ya mengikuti, menurutku kaya nang ngene anu ae. Sing dhek nyaman, anak itu nyaman ikut siapa? Anak biasanya mulai kecil di anu dekat dengan siapa? Tantene iku kok. Jadi arek ben anu nyaman ngono lho. Kan kasihan. Kalau wis gede ngono dengan berjalannya waktu kan arek iso menilai sendiri ya. Apa enak kalau Saiki sik ben nyaman biasa ambek iki ya harus dengan ini ngono lho. Kan itu terlalu kecil kan. itu tadi pendapat dari Martin. Ya. Bagaimana Makmud? Ini kelihatan Makmud juga tahu banget tentang ini ya. Selalu mengikuti. Bagaimana Makmud pendapatnya? Aku ora tahu anu kilas-kilas tok, enggak tahu sampai tutup. Bagaimana Gala Sky menurut Yo Makmud? sakne jenenge anu ki yo sakne piye yo sungguh anu no yo piye yo lek aku wani melu tante niku mangkon ngene. Tantene kan anu. Apa oh? Kan tidak mek tantene. Oh gitu ya. Aku ngono mulai kecil. Mulai cilik dhek nek delok kasih sayang ki mek tantene barang ku lho piye yo jenenge arek. Kok bibil. Terus Masum? Kasihan ya. Nangis. Jangan nangis ya. Ya itulah bagaimanapun mama itu memang hatinya sangat peka, otomatis ketika melihat hal seperti itu walaupun orang lain tetap saja menerbitkan rasa harunya. Maksun bagaimana? Jarang ngikuti ya. Mengikuti. Tapi bisa membayangkan ya. Ya biasa biasa. Sekecil kuwi sudah yakin piatu. Misalnya kalau panggil mama tapi kan enggak ada orang. Iya. Makanya sih tidak no dia no. Yo enggak oleh mbak. Ya mangan-mangan sego tiwul, ora mangan sego tiwul. Lah ya kok mbae sing siji Baik siji dhewe wis ora oleh. Apa manut sampean wong liya. Wong dijupuk rezeki Surabaya ra oleh. Kok enggak mesti marah sing juga aku oleh. Kan aku mungkin. Terus menurut mama ini solusinya bagaimana sih? Karena sekarang ini kan lagi sangat runyam ya, pihak-pihak itu memang menghendaki ya, namanya kedua belah pihak itu kan kakeknya juga gitu. Kalau saya pribadi sih ya melihat saja seperti apa, tapi saya menganggap bahwa Pak Faisal itu kakeknya, Pak
sampai sebenarnya Pak Dodi itu juga kakeknya. Tapi menurut emak-emak itu kira-kira bagaimana sih yang Aku benar Pak Faisal. yang pas gitu ya, penyelesaian yang pas menurut Ya Mbak? tergantung anaknya enak sama siapa gitu. Bapak makin mak tadi anaknya nyaman dengan siapa ya itu yang Ya paling anu kan bisa gede. Sing biasa emang lek wis gede kan iso nentokne iso ngrasakne tapi lek sing sampun kan urung iso ngrasakne. Dadi sing anu kudu ngalah ngono ya. Jadi harus ada pihak yang mengalah. Salah satu kudu ngalah. Kasihan anaknya digawe rebutan. Iya. Ya lek tempe gawe rebutan enak dimplok. Lek arek ya bingung. Jadi menurut Maud, Pak Dodi itu sebaiknya mengalah karena alasan ini tadi ya. Ya. Karena anak itu sudah Salah terlanjur, satu harus ada yang mengalah. sudah terlanjur dekat dengan keluarga Bibi. Bagaimana dengan Mak yang lain, silakan. Setuju. Matiin setuju doang, harus ada tambah-tambahan gitu yang mungkin memperjelas. Ini anu ya, Konyawa ini tanggapan polos dari para emak sesuai dengan pandangan mereka sebagai orang tua. Jadi kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Bagaimana Mak Sun? Kira-kira solusi yang paling jos gitu menurut Mak Sun? Agar sudah tidak ada lagi perseteruan, kericuan. Ya bareng-bareng dimong lah, maksudnya bareng-bareng dimong. Gentenan lah, tidak adil. Bareng-bareng di mall, tapi sehari-harinya menurut Mak Sun Gala ikut siapa? Ya kan dari kecil ikut Tante. tantenya nggak mungkin ya Ya, Tante Puji dan yang lain-lain itu ya. sama omnya itu siapa namanya. Jadi para emak ini sepakat bahwa si Gala itu sebaiknya tinggal dengan keluarga yang memang sudah diikuti sejak kecil ya, sejak dia lahir bahkan. Karena kawong. Kalau keluarga Pak Dodi mungkin belum terlalu kawong ya. Kalau dipaksakan kira-kira bagaimana itu ya? Kasihan anaknya. Kasiannya gimana? Akhirnya ya nanti akhirnya ya malah sakit ya. Iya. Ya bingung mau ke sini kan ya. Iya. Kasihan anaknya malah perkembangan fisiknya ya terganggu Kehilangan bapak ibunya saja sudah mungkin merupakan sesuatu yang berat pukulan yang buat terberat walaupun ia belum bisa menyatakan secara langsung. Malah dia rebutan tambah. Iya. Tak perkembangannya Paling bingung arek emang. iya kalau terganggu malah. Jadi kalau boleh berharap mungkin Pak Dodi sebaiknya ngalah saja. Tapi urusan merawat kan bisa dirawat bareng-bareng ya seperti Iya, kata. bareng-bareng. Tapi saya yakin semua emak di tempat lain yang tahu tentang peristiwa ini juga akan berpendapat sama karena memang Gala Sky sudah tinggal sejak lahir dengan keluarga Pak Faisal atau dekat dengan adik-adiknya Bibi ya. Jadi kalau dipaksakan dia harus tinggal dengan keluarga Pak Dodi, mungkin anak itu akan bingung karena tidak terbiasa. Bisa andainya Pak Dodi ada di depan Mak sekarang, dari Mak dulu, Pak Dodi dulu. Pak Dodi, tolong jangan memperebutkan cucunya. Biarkan seenaknya anaknya ikut siapa. Tolong ada yang mengalah salah satu. Mak Sum? Ya menurut saya biar anaknya itu nanti ikut keluarga Pak Faisal. Iya. Ya Pak Faisal. Dia nanti kalau bisa milih sendiri mana yang anaknya itu rasa apa enak di tempatnya kakeknya Pak Faisal. Iya Mak Lip. Ya sama saja ya. Lebih keras. Jam Sama Matin. sama Pak Dodi ngalah. Kayak perkembangan ibu ini. Ya, sama-sama ngomong. Sudah Merawat, Pak Mek. Mengasuh. Lek jarek wis iku mangko wis. Padha ae wis padha sing nganu pokoke padha ngomong lah ngono. Padha rumah dadi cek kok enggak anu, enggak rebutan. Ya. Sakne areke. Kita ke Pak Faisal, Mak Sun dulu. Seandainya Pak Faisal ada di hadapan Mak Sun hari ini, apa yang mau disampaikan ke Pak Faisal? Karena selama ini Pak Faisal kan mendapat banyak pujian terkait dengan kasus ini. Bagaimana menurut Mak Sun? Ya kalau bisa ya itu apa namanya menjaga Gala dengan baik gitu. Iya. Cukup? Cukup. Mak Tin, Mak Met. Ya sama, saya juga gitu.
Wis padha ae pokoke wis menjaga. Heeh, pokoke arek iki mah enggak anu ngono lho. Enggak apa? Enggak bingung. Heeh, kita bingung. Mak Tin, Ya sama saja. sama saja Mak Lip. Pokoknya saling mengasuh, saling menyayangi. Kakek-kakek berdua, nenek-nenek berdua tuh ya pokoknya sama-sama mengasuh, sama-sama merawat gitu loh. Biar anaknya nggak bingung, perkembangan fisiknya itu biar nggak terganggu. Ini perkembangan psikisnya ya. Psikis. Bagaimana Pak Su? Ya kalau menurut saya sama-sama mengasuh. Anaknya kalah. Ya. Mak Ut, terakhir. Ya sama. Pokoknya saling menjaga cucu tercinta, jangan sampai yes, pokoknya saling menjaga lah, jangan sampai dibuat rebutan, kasihan seperti barang lain. Iya. Ya, terima kasih Pak Rama. Itu tadi pendapat Pak Rama. Hari ini memang sengaja topiknya diambil topik yang agak-agak serius karena saya ingin tahu yang terjadi adalah sesuatu yang menimpa seorang anak dan mereka adalah para ibu yang pasti sangat tahu bagaimana merawat seorang anak. Nah, pendapatnya seperti itu konco-konco. Sekali lagi kalau ada salah-salah ucap mohon maaf karena itu semua dinyatakan dari hati para emak. Jadi bukan sekadar teori tapi dari hati para emak yang memang sudah pernah merawat anak-anak. Demikian konco-konco selesai cakangan hari ini. Kita ketemu lagi lain waktu dengan topik-topik yang berbeda. Terima kasih Pak Rama. Assalamualaikum. Salam.